Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh ananda kelas 6A, B, dan C. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali kita melanjutkan pelajaran agama Islam untuk materi baru, yakni ada di buku cetak halaman 11 sampai dengan halaman 19. Ini dia. Ada di buku cetak halaman 11 sampai dengan 19 dengan tema beriman pada hari akhir. Sebelum ananda menonton video ini, pastikan sudah menyiapkan buku catatan agama. Ingat, menyiapkan buku catatan agama dan alat tulisnya, serta menuliskan nama dan kelas di buku catatannya dengan baik dan benar. Dan usahakanlah mencatat dengan rapi, tidak banyak coretan dan tidak banyak tempel-tempelan. Itu saja. Materi kita kesempatan ini adalah beriman pada hari akhir. Materinya 1. Pengertian hari akhir atau kiamat, pembagian hari akhir, tanda-tanda hari kiamat, surat tentang hari kiamat, dan yang kelima, hikmah beriman pada hari akhir. 1. Pengertian hari akhir atau kiamat. Hari akhir ialah berakhirnya seluruh kehidupan di atas dunia atau kiamat. Air laut tumpah ke daratan. Bisa kita kenal dengan tsunami besar, habis semuanya, gunung-gunung semuanya meletus. Semua yang hidup akan mati. Baik dia hewan, tumbuhan, manusia, semua akan mati. Hari kiamat tidak ada yang mengetahui pasti kapan terjadinya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang maha mengetahuinya. 2. Pembagian kiamat. Kiamat terbagi 2. 1. Kiamat kubra. Kiamat ini terjadi apabila malaikat Israel meniupkan sangkakala dan semua yang hidup akan mati. Ingat, yang meniup sangkakala adalah malaikat Israel. Ketika ditiupkan pertama, maka semua yang hidup mati. Kiamat kubra tiada yang tahu kapan terjadi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia kiamat kubra. Yang kedua ada kiamat sughra atau kecil. Kiamat sughra disebut juga kiamat kecil, sepertinya kematian seseorang, meninggal, atau ada tsunami, gempa bumi, dan bencana alam lainnya seperti gunung api yang meletus. Pokoknya segala yang menyebabkan kematian, kehancuran di atas dunia, itu namanya kiamat sughra atau kiamat kecil. Yang ketiga ada tanda-tanda hari akhir. Ini hanya sebagian, tidak semuanya. Banyak lagi tanda-tandanya. Silahkan nanti cari tanda-tandanya, tambahkan di buku catatanmu. 1. Ilmu diangkat ke langit. Banyak ulama yang wafat. Banyak orang bermegah-megah membangun masjid, tapi tidak ada yang sholat di dalamnya. Hanya numpang foto saja di situ. Tak sholat dia. Yang ketiga, banyak manusia berbuat dosa. Banyak pembunuhan, banyak berzina, banyak minum minuman keras, banyak narkoba. Ini tanda-tanda hari kiamat. Datangnya Ya'jud Ma'jud. Ini nanti cari referensi apa ini Ya'jud dan Ma'jud. Yang kelima, datangnya Dajjal. Ini pun baca referensi yang lain apa itu Dajjal. Yang keenam, turunnya Imam Mahdi. Yang ketujuh, turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Yang kedelapan, matahari terbit dari barat. Ini tanda-tanda hanya sebagian. Boleh ditambahi dengan tanda-tanda yang lainnya. Yang keempat, ada surah tentang hari kiamat. 1. Surah Al-Qari'ah. Ini dihafalkan dengan artinya. Tidak ditulis. Hanya dihafalkan dengan artinya. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Sampai akhir. Yang kedua, ada surah Az-Zalzalah. Ini pun dihafal dengan artinya. Surah Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, sampai akhir. Kemudian yang ketiga ada surah Al-A'raf ayat 187. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Ini sekedar dibaca dan dipahami saja. Jika memang hafal boleh. Itu ada di Al-Quranul Karim. Yang kelima, hikmah beriman pada hari akhir. Hikmahnya banyak, tapi yang kita catat hanya sebagian kecil. 1. Dengan beriman kita pada hari akhir atau kiamat,
kita semakin giat dalam belajar. Kenapa belajar? Agar kita tahu mana yang salah, mana yang benar. Orang yang tak belajar tak tahu dia mana yang baik, mana yang salah, mana yang buruk, mana yang bagus. Makanya kita semakin giat dalam belajar. Belajar membaca Al-Quran, belajar pelajaran yang lainnya, dan juga semakin rajin beribadah. Tidak hanya belajar, tetapi juga beribadah. Tidak tinggal lagi sholatnya, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kenapa kalau dia tinggal? Kalau dia tinggal berarti dia tidak giat dalam beribadah. Tidak giat dalam beribadah, tidak ada persiapan menghadapi hari kiamat. Yang kedua, tidak lagi mengambil hak orang lain. Kenapa? Karena di surah Az-Zalzalah Allah mengatakan, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Tidak orang-orang yang melakukan kebaikan walaupun sebiji zarrah maka akan dibalas oleh Allah. Makanya jangan mengambil hak orang lain. Yang ketiga, patuh kepada orang tua dan guru. Orang-orang yang percaya kepada hari akhir, yang mengimani, maka dia semakin patuh kepada orang tua. Kenapa? Karena ridhonya Allah tergantung pada ridho orang tua. Jangan orang tua yang buat PR, kamu tidur di rumah. Ini orang tua begadang semalaman buat tugas, anaknya lalu. Inilah. Dan juga taat kepada guru. Kalau guru membuat tugas, maka kerjakanlah sesuai dengan arahan yang baik dan benar. Itu saja. Silakan dikerjakan tugasnya. Jika memang ada yang kurang paham, silahkan hubungi ayahanda lewat BA. Mudah-mudahan bisa selesai tepat pada waktunya, karena kita akan ujian UTS atau mid semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.